Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari akan kita dengarkan. Sebelumnya, semoga Bapak Ibu sehat selalu dan bahagia. Kasih Tuhan menyertai. Untuk itu kita berdoa lebih dahulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 15 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini ingin mengajak kita agar kita berubah, bertobat, kembali ke jalan Allah yang benar, di mana kita harus menjadikan firman Tuhan itu sebagai makanan kita sehari-hari, vitamin kepada hati dan jiwa kita masing-masing. Sehingga melalui firman itu kita akan selalu menyadari dan mengakui segala kesalahan-kesalahan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan di sini juga kita melihat bagaimana yang dihadapi oleh Yeremia. Dia mengatakan yang benar, menyatakan firman Tuhan, menyuarakan kebenaran, namun apa yang terjadi, dia dikejar-kejar, dia difitnah, dia dicerca, bahkan dia sangat menderita, dia sangat bersedih, sehingga dia juga pernah mengungkapkan bahwa dia tidak ingin dilahirkan ke dunia ini. Bapak, Ibu, tentunya kita juga mengalami banyak pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita, baik sakit penyakit, baik apapun itu penderitaan yang kita alami di dunia ini. Namun, pernahkah kita menyadari semuanya itu? Apakah itu semua karena perbuatan kita? Apakah karena dosa-dosa yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita? Itu semua bisa terjadi? Coba mari kita tanyakan di dalam hati kita masing-masing. Bapak, Ibu, itu sebabnya marilah kita berubah. Marilah kita bertobat, marilah kembali ke dalam jalan Tuhan, supaya kita tidak hanya cantik di luar, indah di luar, tetapi di dalam kita sangat rusak. Kita tidak menjadikan firman Tuhan itu sebagai makanan, sebagai santapan kita setiap hari. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita sadari
ucapan-ucapan kita, perkataan yang bisa menyakiti hati orang lain, yang bisa membuat orang lain semakin terpuruk, bahkan jatuh secara psikologis. Mereka mengalami duka cita dan penderitaan, sakit di dalam kehidupannya melalui perkataan-perkataan kita. Itu sebabnya kembalilah, marilah berikanlah diri kita untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya, seperti dalam firman Tuhan hari ini. Kita akan dipakai menjadi pelayannya, menjadi penyambung lidah bagi Tuhan. Melalui perkataan kita mengungkapkan kebenaran, mengungkapkan firman Tuhan dimanapun kita berada. Melalui sikap kita, kita menjadi teladan, menjadi contoh yang baik, tidak hanya di luar, tetapi secara benar dari dalam hati kita, kita memang benar-benar berubah di dalam Tuhan. Karena dengan demikianlah Bapak Ibu, maka kita dapat dipakai Tuhan untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi pemberita firman-Nya, supaya Tuhan menerima kita dan memakai kita di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, itu sebabnya marilah kita semakin menyadari setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Kiranya itu menyadarkan kita untuk kembali menerima, menyantap firman Tuhan, agar kita tidak larut di dalam kesesatan kita, agar kita tidak larut di dalam menyalahkan diri kita, tetapi marilah kita kembali kepada jalan Tuhan dengan meminta firman-Nya selalu tinggal di dalam hati kita. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menyemangati kita dan menerima firman-firman-Nya, supaya kita dapat selalu dipakai Tuhan dimanapun kita berada. Bapak Ibu, selamat untuk bisa berubah, dan selamat untuk menerima firman dan menjadi pemberita firman dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, melalui firman-Mu saat ini. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, pergumulan, sakit penyakit, siapapun yang harus memakan obat sampai dia sembuh, siapapun yang sakit sampai seumur hidupnya, siapapun Tuhan yang mengalami pergumulan juga, penderitaan di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, kepadamu lah Tuhan kami serahkan. Kiranya semua itu semakin mendekatkan diri kami, dan kami mau kembali ke jalan-Mu, dan kami mau menyadari dosa-dosa kami. Kami mau bertobat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami tidak ingin Tuhan hanya indah di luar, tetapi bersihkan juga dalam hati kami,
agar hati kami Tuhan dipenuhi dengan cinta kasih-Mu, dipenuhi dengan firman-Mu, agar dari dalam hati kami Tuhan terpancar keluarlah segala yang baik di tengah-tengah kehidupan kami, melalui semua ucapan, pikiran, hati kami masing-masing. Berkati juga ya Tuhan untuk anak-anak, keluarga, Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Engkau selalu menyertai mereka, membimbing mereka, dan berikan kebahagiaan, semangat baru untuk melayani, memberikan dirinya menjadi pelayan di tengah-tengah gereja-Mu, memberikan segala berkat yang Kau berikan, dan berikan juga kesuksesan bagi mereka. Anak-anak juga Tuhan yang dalam keadaan kurang sehat, Tuhan berkati, yang dalam keadaan sekolah juga, pekerjaannya juga Tuhan, kiranya Kau lindungi mereka. Apapun harapan, cita-cita kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Ubahkanlah kami seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.